Aku masih teringat berita tentang Raya, bocah 3 atau 4 tahun yang meninggal karena cacing tambang ya. Dan relawan yang sudah membantu pakai uang atau koceknya sendiri, ya uang pribadi. Sementara yang saya baca dari media sosial itu banyak tidak memberi bantuan ya seperti dinas sosial atau ya instansi-instansi lainnya, dan akhirnya hingga meninggal Raya. Saya miris banget, bocah anak balita ini meninggal, ya meninggal hidup-hidup ya. Jadi dia sama aja merasakan betapa sakitnya cacing-cacing tambang itu. Sampai ribuan cacing tambang itu ada di dalam tubuhnya, sampai telurnya itu ada di ratusan telur itu ada di otaknya ya. Kebayang penderitaan anak ini ya kan. Kemudian itu cacing-cacingnya bisa keluar dari hidung, dari lubang anus, dari mulutnya. Ya ampun, pasti dia udah koma ya. Cuman anehnya kenapa bisa sampai terlambat seperti itu. Kemudian ya walaupun ibunya itu ODGJ ya, cacat mental, tapi kan memiliki Pak RT, Pak RW, ataupun tetangga, ataupun saudara ya. Kenapa kok tidak ada yang meminta pertolongan? Ya saya paham banget situasi di Indonesia karena saya dulu juga pernah tinggal di Indonesia. Tapi ini kan kemanusiaan, harusnya prioritas. Ada orang sakit tapi tidak mau menolong. Harusnya rumah sakit itu tidak melihat uangnya dulu ya. Kalau yang punya uang boleh masuk, kalau yang nggak punya uang ditahan, suruh tanda tangan dulu ya. Yang nggak saya habis pikir, inilah potret suatu negara sarang korupsi ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya bisa bayangkan negara Qatar. Saya pernah nonton di TV. Qatar itu seperti negara yang paling kaya ya. Itu dia hanya cuma ngandelin dari petrol aja, rakyatnya makmur semua, semua gratis. Bahkan udah kayak mayoritas penduduknya aja pekerjaannya itu adalah investor. Kebayangkan? Dan Indonesia memiliki kekayaan yang lebih daripada Qatar, serta kekayaan alamnya bukan di tengah gurun pasir loh. Di benar-benar di gunung ada, laut ada, dan enak banget ya. Kepulauan lagi. Kenapa kok rakyatnya mau berobat aja nggak bisa? Atau mungkin memang kalau kita orang kaya itu terlena dengan kekayaan kita, sehingga orang-orang lain yang miskin itu mengincar kekayaan kita, dan kita tetap nggak sadar sampai ketika satu saat kita sudah habis-habisan baru kita melek.